Sesuai permintaan sebelumnya, ketiga teman Andre ditidurkan dan dimasukkan ke dalam laci abadi. Sementara di gerbong ekor, Ibu Ruth mengumumkan hukuman potong tangan untuk Winnie karena telah membantu pemberontak. Namun Ibu Winnie yang bernama Suzanne memilih untuk menggantikan putrinya. Eksekusi pun dimulai, sebuah manset logam dipasang di bagian atas lengan Suzanne, kemudian lengannya dibasahi dan didorong keluar melalui lubang jendela. Dengan sekejap lengannya membeku akibat udara dingin di luar, lalu Ibu Ruth memegang pengatur waktu. Ketika waktunya habis, lengan Suzanne ditarik ke dalam. Setelah itu seorang penjaga lalu menghancurkan lengan bekunya dengan palu logam sampai berkeping-keping kayak gini. Di lain sisi, Melanie sedang mengerjakan dokumen di kabinnya. Lalu saat kereta melintasi jalur pegunungan, tiba-tiba longsoran salju kecil mengguncang kereta. Melanie pun langsung menyimpan binder yang di atas lemari, lalu dengan sayang menyentuh foto seorang wanita yang tergantung di dalam pintu lemarinya. Setelah itu, ia pun ke ruangan engineer. Pada saat itu, Ben dan Javier melaporkan jika kecepatan kereta saat ini dapat memicu longsoran yang lebih besar. Namun Melanie menyuruh mereka untuk tetap menjaga kecepatan kereta agar listrik yang dihasilkan tetap stabil. Setelah itu Melanie pun turun dan menyapa warga kelas 1 yang sedang sarapan. Hal ini ia rutin melakukan selama 7 tahun ini, demi memberikan pelayanan terbaik untuk para sultan-sultan tersebut. Oh iya, kenalin, ini adalah salah satu keluarga sultan paling berpengaruh di kelas 1. Ada Pak John dan istrinya yang bernama Ibu Lillah, serta putri mereka yang bernama LG. Selain itu mereka juga punya bodyguard yang bernama Eric. Saat itu, Ibu Lillah agak protes nih saat mendengar ada penduduk ekor yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan kelas 3. Karena menurutnya itu tidak etis karena kedudukan dia lebih rendah. Namun Melanie meyakinkan jika pihak manajemen kereta tidak akan salah memilih orang. Kembali ke Andre, saat itu ia akan kembali melakukan penyelidikan bersama Bastille. Lalu saat melihat John dan yang lain dari gerbong ekor di bawah, ia pun mendapatkan sebuah ide. Perlu diketahui bahwa setiap hari beberapa orang dari gerbong ekor akan dijadwal untuk piket, disanitasi, dan membersihkan semua kotoran dari kelas 1, 2, dan 3. Andre pun memasuki gerbong kelas 3. Ia di sana ketemu sama Jack yang bekerja sebagai pemelihara terowongan. Setelah selesai mewawancarai Jack, Bastille lalu mengajak Andre untuk menemui Audrey yang merupakan pemimpin kelas 3. Dan sesampainya di sana terlihat Audrey sedang menghibur para warganya karena memang kelas 3 ini tuh tempat senang-senang. Bahkan warga kelas 1 aja pikniknya ke sini. Setelah dia bernyanyi, Miss Audrey memberitahu Andre bahwa korban pembunuhan pertama sebelum Sen adalah Edward, yang merupakan klien tetap Nikki. Ia menemukan jasadnya di kamar pribadi Nightcar, disertai Nikki yang terbius. Ia menduga jika pembunuh itu telah membius Nikki dan menjebaknya atas pembunuhan itu. Namun karena Tuan Wilford ingin pembunuhan itu diselesaikan dengan cepat, akhirnya mereka pun memasukkan Nikki ke dalam laci abadi sebagai hukuman. Oleh karena itulah, kenapa saat ini kasus pembunuhan yang sama terulang kembali pada Sen? Karena pasti pelaku sebenarnya masih berkeliaran, dan Nikki hanya korban pemitnahan. Setelah itu Audrey lalu mengajak Andre ke tempat Jarrah bekerja. Di sana, Audrey pun meninggalkan Andre. Mereka berdua mulai mengobrol di mana menurut Jarrah dan sebenarnya bukanlah orang kelas 3 biasa, Sen mungkin merupakan kaki tangannya Tuan Wilford untuk kelas 3 karena dia memiliki fasilitas yang tidak dimiliki penumpang lain. Keasikan mengobrol, Andre dan Jarrah pun terbawa suasana. Mereka berdua kangen dan gak nyadar bercocok tanam gitu saja. Di lain sisi, Suzanne yang tadi tangannya dipotong dirawat oleh Josie, dan saat ini terlihat kondisinya sangatlah mengkhawatirkan. Di sisi lain, Melanie menemui Dr. Henry yang sedang merawat Nikki. Tadinya aku pikir dihukum di laci abadi cuma ditidurin aja, tapi ternyata punya efek samping lain kayak gini. Ditambah Nikki udah tidur di sini selama 2 tahun. Di kereta ini juga ada cewek Jepang bernama Jinju. Ia seorang chef sekaligus ilmuwan yang berasal dari kelas 2 dan merupakan teman dekat Bastille. Saat ini Andre dan Bastille ada di ruangan otopsi untuk melihat otopsi yang dilakukan oleh petugas medis di kereta. Yang memimpin otopsi itu adalah Dr. Pelton yang merupakan mantan petugas medis Angkatan Laut. Setelah dilakukannya otopsi, Dr. Pelton mengungkapkan jika Sen sempat disiksa terlebih dahulu sebelum dibunuh, di mana darah hang menggenang di wajahnya, menunjukkan dia berbaring telungkup tepat setelah dia meninggal. Kemudian tubuhnya diletakkan menghadap ke atas di bawah lantai. Lehernya pun diikat dan dicekik dengan tali, sembari kelaminnya pun dipotong. Lalu setelah itu dibiarkan sampai meninggoy. Dan setelah meninggoy, kedua tangan dan kakinya pun dipotong.
Dari bekas luka di kakinya menunjukkan bahwa ia dipotong menggunakan pisau besar seperti pisau daging. Andre lalu menanyakan dari manakah asal daging sapi. Bastille pun kemudian mengajak Andre untuk memasuki gerbong peternakan sapi, di mana hanya pengurus peternakan sapi lah yang punya alat terbaik untuk memotong daging. Namun saat Bastille minta izin untuk masuk, mereka tidak mengizinkannya dan hanya akan memberi izin jika petugas berwenang lah yang datang. Mereka berdua pun menemui Melanie untuk meminta izin, namun tiba-tiba longsor salju yang besar menghantam kereta dan membuat semua orang yang berada di dalam gerbong merasakan guncangan yang cukup hebat. Terjadi kebocoran pada gerbong peternakan sapi dan dalam hitungan detik seluruh isi gerbong itu langsung membeku. Beberapa saat kemudian petugas langsung diterjunkan. Mereka menggunakan kostum pelindung khusus yang bisa bertahan dari hawa dingin. Sementara itu, Andre dan Bastille memanfaatkan hal itu untuk melanjutkan penyelidikan. Awalnya mereka tidak menemukan sesuatu yang janggal, namun saat Bastille membuka ventilasi ternyata di sanalah tempat kaki dan tangan Sen disembunyikan. Bastille pun segera melaporkan hal itu pada Rosie, dan ia yakin pelakunya adalah para tukang ternak. Namun Andre punya pendapat lain, bisa saja peternak itulah mereka yang memotong tangan dan kakinya Sen untuk jadi bahan makanan. Namun ia juga masih bingung, lantas untuk apa mereka menyiksa dan memotong kelamin Sen? Oleh karena itulah, ia menduga bisa aja dia dibunuh oleh orang lain, lalu setelah itu barulah para tukang ternak menemukan jasadnya. Sementara itu di gerbong ekor, Ibu Ruth bersama para pengawalnya mengumumkan bahwa Tuan Wilford kembali melakukan perekrutan bagi anak-anak gerbong ekor untuk belajar dan menetap ke gerbong depan. Ia pun lalu memanggil nama mereka satu persatu dan Miles termasuk di dalamnya. Namun perekrutan ini tidak memaksa. Jika yang namanya tercantum tidak mau, ya nggak usah ikut. Tapi siapa sih yang gak mau hidup lebih layak? Terutama para ibu yang tidak ingin melihat anaknya terus menderita di gerbong ekor. Terlebih Miles yang sebelumnya sudah merancang rencana agar ia dan Andre nanti bisa saling membantu di depan. Kembali ke Andre saat ini, ia sudah berada di selnya lagi dan penyelidikan akan dilanjutkan esok hari. Di sana ia pun merobek bajunya lalu membuat denah ruangan-ruangan yang ia sudah amati. Setelah itu ia pun membobol pintu sel dengan klip kertas, lalu membuat sebuah gambar panah dan menjatuhkan sobekan baju berisi denah gerbong tersebut. Beberapa saat kemudian rombongan penjaga pun datang dengan membawa John dan yang lain untuk dipulangkan ke gerbong ekor setelah bertugas di sanitasi. John yang terus berjalan nunduk pun melihat tanda panah yang dibuat Andre. Setelah itu Andre pun keluar dari persembunyian dan mengalihkan perhatian para penjaga. Sementara John berusaha mengambil sobekan baju itu, namun sayang ia pun gagal dan penjaga pun langsung menahannya. Singkat cerita, keesokan harinya Melanie dan Pak Rosie menemui Andre dan memarahinya atas kejadian kemarin. Mereka menginterogasi Andre menanyakan apa saja yang sudah ia lihat di kereta. Melanie lalu mengatakan jika sekitar 3.000 orang bertahun-tahun ini terus bekerja untuk menjaga kereta ini tetap melaju dengan selamat. Dan ia hanya meminta warga gerbong ekor tinggal duduk dan diam saja, tidak perlu melakukan apa-apa, apalagi melakukan hal-hal yang dapat merugikan mereka. Mendengar hal itu, Andre pun mengatakan jika ia tahu Melanie sebenarnya tidak peduli dengan kasus pembunuhan yang ada di kelas 3 2 tahun yang lalu. Meskipun mereka telah menangkap pelaku yang salah, tapi kenapa pada kasus pembunuhan Sen, ia sangat peduli? Apakah karena Sen adalah salah satu orang yang penting Tuan Wilford? Atau ia mengetahui banyak rahasia penting yang takut bocor? Menurut Andre, Melanie sampai segitunya sama kasus ini karena ia sebenarnya hanya ingin tahu informasi apa saja yang sudah dibocorkan oleh Sen saat ia disiksa oleh pelaku pembunuhan. Karena jika informasi itu tersebar pada para penduduk, mereka kemungkinan akan menimbulkan kekacauan. Dan itu juga nanti bakal menjawab kenapa mereka tidak pernah bertemu lagi dengan Tuan Wilford sementara kereta pertama kali berangkat. Mendengar hal itu, Melanie pun hanya tersenyum dan ia sangat kagum dengan kecerdikan Andre.